Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, dengan mengucapkan kalimat thayyibah tadi, semoga kita semua diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama melihat buku kita. Kalau ada buku di atas meja, kita akan terlebih dahulu ke dalam buku kita masing-masing. Baiklah, tidak ada lagi yang mengganggu kita. Enggak, Bu. Makasih banyak. Baiklah, kita lanjutkan dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada anak kita, Alpi, kita persilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman semuanya, pada siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kita berkah, ya. Kepada teman-teman semuanya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Dengan selesainya pembacaan doa kita tadi, semoga kita semua dibukakan oleh Allah pintu hati kita dalam menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita lanjutkan dulu dengan literasi surat-surat pendek pilihan, yaitunya surat An-Nas. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ya, pintar-pintar semua, Anda semua, karena sudah dapat surat An-Nas. Kita lanjutkan, yaitu materi kita yang minggu lalu. Sebelum kita masuk materi kita mengambil absen terlebih dahulu. Siapa Ananda kita yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, pada minggu kemarin itu kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman dan ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Sekarang untuk tanya kepada Ananda, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberagaman dalam masyarakat? Ayo, siapa bisa jawabnya? Saling menghormati, saling mengenal. Bagus sekali, pintar anak ibu. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengenal.
Kemudian ada lagi, siapa yang bisa membacakan soal yang keduanya? Saya, Bu. Nah, silahkan kepada Ananda Amrina. Bagaimana kita dapat memahami lebih baik tentang keberagaman keyakinan agama dalam masyarakat kita? Nah, siapa yang bisa jawabnya? Pertanyaan dari Bu Ananda Amrina. Saya, Bu. Nah, silakan Ananda Alfi. Dengan belajar saling menghargai dan menghormati, Bu. Pintar sekali anak ibu. Bagus. Beri tepuk tangan kepada Ananda kita, Alfi. Baiklah, pelajaran kita pada pagi hari ini itu kita bacakan dulu yang harus dicapai oleh Ananda semua. Yang pertama adalah Ananda harus bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif dalam keseharian. Kemudian Ananda semua harus bisa memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah. Ananda mengenal norma yang ada di lingkungan sekitar kita dan lingkungan yang lebih luas. Dan juga percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan pentingnya persatuan. Itu yang harus kita capai bersama-sama. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Kemudian yang berikut, saling menghormati dan menghargai agama yang berbeda dengan baik di lingkungan maupun di lingkungan tempat tinggal kita dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita lanjutkan, itu saling menghormati dan saling menghargai. Siapa di antara Ananda yang bisa? Apa itu saling menghormati? Saya, Bu. Bisa siapa yang Saya, Bu. silahkan Ananda. Siapa, Bu? Siapa itu namanya tadi? Saya, Bu. Bu Wirya, Ananda Wirya. Silakan Ananda Desi, Cek, Bu. silakan. Saling menghormati yaitu tidak melukai perasaan orang lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Pintar. Toleransi. Itu saling menghormati, berarti kita tidak boleh melukai perasaan orang lain dengan perbuatan dan tindakan yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma yang kita lakukan. Kemudian yang berikut, siapa bisa saling menghargai? Apa artinya saling menghargai? Saya, Bu. Saya, Bu. Api. Iya, Bu. Kebetulan saya masih sepupu dengan Desi Wirya, Bu. Ketika saya sakit gigi, Desi Wirya selalu hobinya menghidupkan musik keras-keras. Namun ketika saya sakit, Desi Wirya tidak membunyikan musik tersebut, Bu. Berarti Desi Wirya telah menghargai setidaknya tetangganya, walaupun keluarganya sendiri, Bu. Bagus Ananda kita Alfi yang telah menjawab apa itu saling menghargai. Saling menghargai itu berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagus Ananda kita Alfi. Kemudian sikap saling menghargai perbuatan antara sesama manusia kita kenal dengan toleransi atau dalam ajaran Islam disebut dengan tasamuh. Dalam ajaran Islam, toleransi yang dilarang adalah toleransi dalam hal apa, Nanda? Akidah, Bu. Agama, Bu. Tepuk tangan.
buat anak ibu yang telah menjawab pertanyaan ibu. Ya, dalam toleransi akidah. Artinya, kita dilarang mencampur adukan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengakui ajaran agama lain. Umat Islam dapat berhubungan dengan umat non-Muslim selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Ini ada Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Siapa di antara Anda yang bisa membacakan surat Al-Kafirun? Bu, yang biasanya Ya, Dian, Bu. ya. Kebetulan Dian juara 1 untuk membaca Al-Quran di tingkat provinsi, Bu. Coba Ananda, Dian, coba bacakan surat Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Itu memang pintar anak Ananda kita Dian, yang telah membacakan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Pintar sekali dan bagus sekali. Tepuk tangan buat Ananda kita Dian Novelis. Kemudian kita lanjutkan dengan artinya. Siapa yang bisa membacakan artinya? Saya, Bu. Silakan kepada Ananda. Iya, Bu. Artinya, aku, Bu ya, Bu ya. Ya. Artinya ayat 1, katakanlah, hai Muhammad, orang-orang kafir. 2, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat 4, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, Bu. Terima kasih banyak kepada Ananda kita yang telah membacakan isi kandungan daripada surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun ini merupakan toleransi beragama. Kemudian isi kandungannya daripada surat Al-Kafirun adalah yang pertama, belajar menghargai perbedaan dan mencoba menerima bahwa perbedaan itu adalah indah. Yang kedua, memperbanyak teman agar semakin yakin bahwa masing-masing orang mempunyai karakter, pemikiran, prinsip, serta cara pandang yang berbeda. Yang ketiga, berpikir dengan bijaksana dan menyadari bahwasannya menghargai tidak berarti mengikuti. Yang keempat, jangan membiasakan diri kita berpikiran sempit agar tidak mudah terprovokasi. Yang kelima, hindari menggunjing, memfitnah atau berzuzon dengan orang lain. Itu tentang isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Siapa di antara Ananda yang bisa menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya, Bu. Dona bisa, Bu. Nah, coba Ananda Dona. Surat Al-Kafirun itu menegaskan perbedaan yang jelas antara umat Islam dan orang kafir. Dan Allah menyatakan bahwa orang kafir tidak akan menyembahnya dan sebaliknya.
umat Islam juga tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari umat Islam untuk tetap berpegang pada keyakinan dan ibadah mereka. Dan ayat ini juga menekankan pentingnya identitas agama dan mengajak untuk tidak mengajak orang-orang kafir, menyatakan bahwa orang kafir tidak akan menyembah dan sebaliknya. Umat Islam juga tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari umat Islam untuk tetap berpegang kepada keyakinan dan ibadah mereka. Dan ayat ini menekankan pentingnya identitas agama dan mengajak untuk tidak mengkompromikan keyakinan dalam hal ibadah, serta menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki jalan dan cara beribadah yang berbeda-beda. Itu, Bu. Terima kasih banyak kepada Ananda kita Dona yang telah menyimpulkan tentang surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang telah menegaskan perbedaan yang jelas antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Allah juga menyatakan bahwa orang-orang kafir tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Umat Islam juga tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari umat Islam untuk tetap berpegang pada keyakinan dan ibadah mereka. Ayat ini juga menekankan pentingnya identitas agama dan mengajak untuk tidak mengkompromikan keyakinan dalam hal ibadah, serta menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki jalan dan cara beribadah yang berbeda. Dan juga Allah telah menciptakan manusia, itu terdapat dalam surat At-Tin. Fi ahsani taqwim, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna. Maka dari itu kita telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita diberi kelebihan daripada hewan, yaitunya akal pikiran. Kita bisa berpikir, ini yang baik, ini yang buruk. Kalau kita melaksanakan perbuatan baik, yakin kita dengan keyakinan kita, karena Islam itulah yang diakui oleh Allah di atas dunia ini. Makanya kalau kita yakin kita dalam keyakinan kita, kita dimasukkan Allah dalam surganya Allah. Apabila kita tidak melaksanakan perbuatan yang baik, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah tadi tentang kesimpulan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian, sudah paham Ananda semua apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah, Bu. Nah, lagi paham? Ini Ibu kasih tugas. Nah, ini ada, kerjakan dulu tugas ini. 1, 2, 3. Ada 3 soal. Iya, Bu. Kerjakan ya, Nanda. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, kumpulkan. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, biar diambil dulu ke kelasnya, Bu. Pak Ian, mana punya kalian? Ambil dulu. Bikunya contek lo beku tuh. Nah, baik, setelah diperiksa, semua nilai Ananda baik semuanya. Dapat nilai 100. Alhamdulillah. Yang di bawah 100. Baiklah. Alfi mencontek tuh, Bu. Itu tak boleh Ananda kita, Alfi. Mencontek itu bukan perilaku yang baik, Ananda. Dengar enggak? Dengar, Bu. Dengar. Untuk masa yang akan datang, kita tidak boleh lagi mencontek punya teman. Ya, Bu. Kemudian, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini, materi kita. Untuk minggu besok, itu Ibu suruh hafal surat Al-Kafirun dengan baik, dan Ibu suruh nanti untuk presentasinya ke depan kelas nantinya. Dengan materi saling menghargai dan saling menghormati, dapat kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tutup dengan doa. Itu yang dipimpin oleh ketua lagi. Itu Pak Alfi.
Silakan Ananda Alfi. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman semuanya, karena kita sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa penutup. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.